Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya masih membahas seputar akuntansi pajak. Untuk materinya, di video ini saya akan membahas tentang konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Sebenarnya nama saya Muhammad Rabi Andika. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Jambi. Baik, kita masuk di pertama. Di sini ada 3 materi ya. Tapi yang pertama, itu saya akan membahas apa itu kewajiban jangka panjang terlebih dahulu. Jadi kewajiban jangka panjang itu kewajiban berarti utang. Dia utang perusahaan yang pelunasannya itu jangkanya panjang atau lebih dari 1 tahun. Nah, jadi kewajiban umumnya itu untuk membiayai kebutuhan, misalnya untuk kebutuhan investasi dan pengembangan usaha. Lalu fungsinya itu dia bisa membiayai pembelian aset tetap, gedung, mesin, dan kendaraan. Itu sumber pendanaan perusahaannya ya untuk membiayai gedung, terus untuk ekspansi usaha, untuk memperluas usahanya, terus untuk penanaman modal, kerja jangka panjang, penanaman modal agar ya untuk usaha dia di masa depannya lagi, dan membiayai proyek investasi besar jika dia ada punya proyek besar. Nah, itu bisa digunakan. Karakteristik kewajiban jangka panjang ini ya tadi dia jatuh tempo dia lebih dari 1 tahun, lalu biasanya ada bunga, lalu dia butuh ke apa jaminan tertentu. Semakin besar utangnya ya kewajiban apa jaminannya maka harus lebih besar lagi, lebih mahal lagi. Dicatat dalam neraca bagian kewajiban tidak lancar dan memiliki risiko finansial jangka panjang. Itu karakteristik kewajiban jangka panjang. Nah, ini ada klasifikasi kewajiban jangka panjang apa aja. Pertama, dia ada utang obligasi. Untuk utang yang diterbitkan perusahaan dalam bentuk surat obligasi kepada investor. Nah, dia membayar bunga di sini. Kewajiban membayar bunga secara berkala dan pokok pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada utang bank jangka panjang. Sama seperti kita meminjam bank jangka pendek juga ada. Ini untuk ini jangka panjang. Jadi bahkan dia lebih dari 1 tahun pinjaman. Terus ada utang hipotek untuk jangka panjang yang dijamin, jaminannya itu adalah aset tetap seperti tanah atau bangunan. Jadi kita berutang tapi dengan jaminan aset tetap. Kalau ada sewa guna usaha atau leasing, itu pembiayaan aset melalui sistem cicilan dalam jangka panjang, dia lease dengan opsi kepemilikan di akhir kontrak. Lalu wesel bayar dan jangka panjang, surat janji pembayaran utang dalam dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Lanjut. Tuh. Ini ada pencatatan. Ini untuk PPh pasal 4 ayat 2 atas hutang obligasi, ini pencatatannya. Sebelumnya PPh 4 ayat 2 atas obligasi itu pajak final ya yang dikenakan atas bunga obligasinya yang diterima oleh investor. Pajak ini bersifatnya ya final tadi, tidak dapat dikreditkan. Lalu untuk tarif umumnya dia ada 10% itu untuk WP dalam negeri, dan 20% untuk WP luar negeri. Tapi kalau ada tax treaty-nya yaitu disesuaikan dengan tax treaty-nya. Ini ada pajak dipotong langsung pada saat pembayaran bunga obligasi. Nah, ini ada contoh pencatatan dan perhitungannya. Sini PT Maju Sentosa 1 dia membayar bunga obligasi 150 juta. Nah, yang tadi kan untuk wajib pajak dalam negeri 10%. Maka kita kalikan saja langsung 10% dikali di bunganya 150 juta. Dapatkan 15 juta. Itu PPh final obligasinya. Yang dipotong adalah 15 juta. Yang investor terima itu adalah 135 juta. Dari hasil 150 dikurang 15 juta pajaknya. Nah, kita menjurnalnya adalah untuk pertama saat pengakuan beban bunganya itu kita akui beban di debit 150 juta, lalu utang bunga obligasinya itu di kredit 150 juta. Kalau saat pembayaran bunga atau pemotongan pajaknya itu utang bunganya di debit 150 juta, kasnya yang masuk 135 juta di kredit, dan utang PPh finalnya itu 15 juta tadi juga di kredit.
suatu bayar bunganya. Untuk saat penyetoran pajaknya, tadi pajak 15 juta, di debit, utang PPh pasal PPh finalnya, lalu kasnya di kredit 15 juta. Lalu di sini ada pencatatan eh, PPh pasal 4 ayat 2 dia atas penjualan saham. Tadi obligasi, ini sekarang saham. Untuk saham itu dia transaksi pengalihan kepemilikan. Jadi ini eh, pajak yang dikenakan di setiap transaksi saham, pembelian atau penjualan saham. Nih, kalau untuk 0,1%, ini ada tarifnya ya, 0,1%, penjualan tambahan, penjualan untuk tambahan 0,5% untuk pihak saham pendiri. Jadi kalau untuk orang umum, orang-orang bukan pendiri, bukan seorang pendiri perusahaan tersebut, itu tarifnya hanya 0,1% dari bruto. Tapi kalau dia pendiri dari saham tersebut, dia melakukan penjualan atau pembelian, itu ditambah 0,5%. Maka dia dikenakan pajak 0,6%. Karakteristiknya ya tadi final, dihitung dari nilai brutonya, dipotong langsung dari perusahaan, dari sekuritas biasanya, tidak perhatikan laba atau rugi betul, karena dia sesuai transaksinya, tidak memikirkan rugi atau untungnya. Lanjut, duh, sorry. Nah, ini untuk perhitungannya. PT Nusantara menjual saham 700 juta. Pajaknya tadi 0,1%, berarti dia hanya orang biasa, maka 700.000 untuk biaya transaksi pajak transaksinya. Maka 700.000 kita kurangi 700 juta tadi, 699 juta 300. Dapatkan hasil 9 juta, 690 juta itu yang yang dijualnya dapatnya segitu, dipotong dengan 700.000. Jurnalnya nilai bukunya misal ini sahamnya 600 juta dan harga jualnya 700 juta misalnya. Maka jurnalnya tadi 699 juta 300 itu masuk ke dalam kas, di debit. Lalu pajaknya tadi 700.000 di debit juga. Maka investasi sahamnya 600 juta tadi di kredit dan potongan penjualan sahamnya 100 juta di kredit. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kewajiban jangka panjangnya ini itu merupakan sumber pendanaan perusahaan yang penting untuk mendukung operasional dan investasi. Namun ya tetap memiliki risiko karena dia kalau tidak dikelola ya dalam jangka panjang, ya maka akan menyebabkan kerugian, bahkan bangkrut. Dan pajaknya juga harus dicatat. Karena pajak ini kalau kita keliru atau kita lupa, maka urusannya akan panjang. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang materi ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.